Untuk selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, alhamdulillah kita sudah laksanakan. Yang kedua, pemaparan materi. Yang ketiga, tanya jawab. Dan yang keempat, tutup. Baik, untuk acara selanjutnya, kita akan sama-sama menyimak pendalaman materi yang insya Allah akan dipandu oleh Ibu Moderator, yakni Ibu Dr. Anda Hera S. Muzakir, MPD, dari MAN 1 Garut. Kepada Bu Hera, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Ika. Kita akan segera memaparkan materi. Kita bacakan dulu kalimat yang mudah-mudahan melancarkan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya Allah kita akan bisa menerima ilmu dan menyerapnya dengan baik. Insya Allah dengan doa tersebut kita akan menerima ilmu dengan sangat baik. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, bersyukur kepada Allah bahwasanya pada hari ini kita masuk ke episode yang keempat. Halo, saya bisa masuk? Hera udah masuk lagi. Oh iya, baik. Alhamdulillah kita bisa memulai kembali pada hari Senin ini untuk menerima materi tentang teori bilangan. Dan ini adalah berupa episode yang keempat ya di dalam pendalaman materi ini. Pematerinya adalah seorang ibu dosen muda cantik, alhamdulillah. Saya bacakan dulu CV-nya ya. Nama lengkap Ibu Pujia Siti Balkis, SSI MPD. Beliau lahir di Sukabumi pada tanggal 21 April 1991. Kemudian beliau sekarang mengampu mata kuliah pengantar analisis real, teori bilangan, teknopreneur pendidikan matematika, metode numerik, kemudian persamaan diferensial di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kemudian riwayat pendidikannya, Ibu Fujia ini adalah lulusan Universitas Pendidikan Indonesia, baik S1-nya maupun S2-nya. S1 ditempuh dari tahun 2008 sampai 2012. Kemudian judul skripsinya adalah aplikasi algoritma Baum-Wells untuk mengestimasi parameter-parameter hidden Markov models. Pembimbingnya Ibu Dr. Anda Halo. Ada Bu, silakan Bu, lanjut. Yang masuk ya. Silakan Bu. Ini mati terus ada yang unmute jadi nggak kedengeran suaranya. Mohon maaf. Ya, kemudian untuk S2, untuk S2-nya tahun masuk 2014 dan selesai 2016. Untuk judul tesisnya, pengembangan desain didaktis geometri dimensi 3 dalam kelas inklusif. Kemudian untuk pengalaman penelitiannya dalam 5 tahun terakhir dengan sumber pendanaan mandiri pada tahun 2016
beliau mengambil judul penelitian pengembangan desain didaktis geometri dimensi 3 pada kelas inklusif, kemudian peningkatan kemampuan koneksi matematis dan self-efficacy siswa dalam pembelajaran geometri menurut teori Van Heel dengan pendekatan budaya Sunda. Pada tahun 2019, beliau meneliti dengan judul Analisis Hambatan Belajar Siswa SMA pada materi trigonometri dalam kemampuan penalaran matematis. Dan pada tahun 2020, beliau menulis tentang Responses of Students with Special Needs to Online Learning during Pandemic. Pengalaman pengabdian dalam 5 tahun terakhir dengan pendanaan dari lembaga. Tahun 2020, judul pengabdian kepada masyarakatnya adalah Pelatihan Administrasi Pembelajaran Berbasis ICT bagi Guru TK Islam Terpadu. Pada tahun 2021, pelatihan penggunaan Microsoft Kaizala sebagai media pembelajaran daring matematika di era new normal. Terus, publikasi artikel ilmiah dalam 5 tahun terakhir. Ini semuanya sudah ada ISBN-nya, tapi mohon maaf tidak disebutkan ya Bu ya. Karyanya yang pertama adalah 1, peningkatan kemampuan koneksi matematis dan self-efficacy siswa dalam pembelajaran geometri menurut teori Van Heel dengan pendekatan budaya Sunda. Kemudian yang kedua, analisis hambatan belajar siswa SMA pada materi trigonometri dalam kemampuan penalaran matematis. Yang ketiga, analisis hambatan belajar siswa tunanetra di sekolah inklusif pada materi trigonometri. Yang keempat, responses of students with special needs to online learning during pandemic. Yang kelima, pelatihan administrasi pembelajaran berbasis ICT bagi guru TK Islam Terpadu. Yang keenam, pelatihan penggunaan Microsoft Kaizala sebagai media pembelajaran daring matematika di era new normal. Kemudian beliau juga menjadi pemakalah seminar dalam 5 tahun terakhir. Pertama, nama temu ilmiahnya adalah International Education Seminar dengan judul Mathematical Learning Obstacle Analysis of Students with Physical Disabilities in an Inclusive Class. Ini dilakukan pada tanggal 23 April 2019 di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang kedua, ISEMI, disingkat saja ya Bu ya. Responses of students with special needs to online mathematics learning during pandemic. Ini dilaksanakan di KIP Siliwangi 5 Agustus 2020. Buku yang telah diterbitkan, Pengantar Matematika Ekonomi dan Bisnis oleh CV Seo Muda Arunika Mahakarya tahun 2020 dan telah mendapatkan ISBN. Pengalaman organisasi Himatika Identika UPI pada tahun 2008-2010, tutorial pendidikan agama Islam mata kuliah dasar umum UPI 2009-2010, keluarga besar remaja Cibungur 2010-2014, remaja Masjid Bahrul Ulum 2013-2017, Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Kota Sukabumi 2014-2017, dan Indonesian Mathematics and Education Society sebagai anggota dari 2018 sampai sekarang, dan yang terakhir Sintesa sebagai pembina dari tahun 2019 sampai sekarang. Alhamdulillah ketemu dengan anak muda yang hebat ini ya. Aduh, insya Allah kita dapat materi yang juga mungkin sangat ditunggu-tunggu. Bisa jadi kita terlalu lama tidak dapat ilmu ini, kita akan di-refresh sama Ibu Cantik. Ayo silahkan Ibu, silahkan. Baik, hatur nuhun Ibu Hera. Sebetulnya saya kemarin diminta CP itu, jadi saya nggak buat lagi, yang ada langsung dikirim ya, dan ternyata dibacakan semua oleh Bu Hera. Hatur nuhun pisan, punten Ibu janten capek. Ya.
baik Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Ibu Puja Sri Balkis dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sebetulnya saya menjadi dosen itu baru ya dari 2018 sebagai dosen tetapnya, tapi sebagai dosen luar biasa itu sudah sejak 2013. Nah, kemudian sebelum jadi dosen, kebetulan saya juga pernah mengajar sebagai guru di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, seperti itu, guru matematika ya. Baik Bapak Ibu, mungkin hari ini saya akan merefresh ya, bukan mengajarkan materi yang baru, merefresh. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah sangat mahir sekali dalam materi kita hari ini, karena ini adalah makanan kita sehari-hari gitu. Sudah mulai tampak belum di layar Bapak Ibu? Sudah ya? Lagi proses, Bu. Lagi proses. Oke. Oke, sudah nampak, Bu. Baik. Nah, jadi hari ini kita akan merefresh kembali materi tentang teori bilangan. Makanya di sini saya tegaskan bahwa ini adalah refresh. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah pernah memperoleh teori bilangan ini, sudah pada saat kuliah S1, kemudian diterapkan juga pada saat mengajar gitu ya, mengajar siswa-siswanya. Bagaimana cara menghitung cepat, terus keteraturan bilangan itu seperti apa, dan mungkin ada beberapa hal yang bisa diterapkan di soal-soal olimpiade. Jadi mungkin nanti kita akan sedikit saja ya Bapak Ibu mengupas tentang soal-soal olimpiade dan bagaimana cara cepat untuk menyelesaikannya, seperti itu. Baik. Sebelumnya saya akan menghadirkan dulu beberapa ayat suci Al-Quran yang menegaskan bahwa teori bilangan atau keteraturan dalam bilangan itu ternyata sudah Allah tegaskan gitu ya dalam 2 ayat suci Al-Quran. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang ayat ini surat Al-Furqan ayat 2. Oke, artinya sebentar. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Nah, di sini Allah sudah mendeklarasikan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan gitu ya di muka bumi ini gitu, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu juga gitu. Dan dia juga sudah menciptakan segala sesuatunya itu tentunya tidak asal ya, tapi tepat ukuran-ukurannya. Kemudian ayat yang kedua, ini adalah surat Al-Qamar ayat 49, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, dari 2 ayat suci Al-Quran ini, tampak bahwa tadi ya, seperti yang sudah saya paparkan, bahwa Allah sudah menegaskan bahwa segala keteraturan gitu ya, yang ada di muka bumi ini, itu sudah Allah siapkan, sudah Allah atur sedemikian sehingga tampak pada kita. Misalnya, untuk di matematika itu sendiri ya, di anggota tubuh kita aja ini sudah ada. Contohnya di telapak tangan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, di telapak tangan kita ini, kalau boleh dilihat Bapak Ibu, ini ruas jari kita, ada berapa ruas jari untuk jempol? Itu 2 ya. Kemudian untuk jari yang lainnya, itu 3. Ini 2, ini 3. Nah, jumlah seluruh jari kita adalah 5. Kalau kita bisa lihat di situ ada 2, 3, 5. Itu suatu keteraturan yang dimana sudah kita temukan saat ini bahwa dia itu bisa termasuk ke bilangan prima, anggota bilangan prima ya, atau mungkin bilangan apa Bapak Ibu? Kalau himpunan bagian itu 2, 3, 5. Selain bilangan prima tadi. Oke, nanti kita kupas ya berikutnya. Ganjil betul Bapak Ibu. Benar. Tapi duanya genap. 2-nya genap ya. 5. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mengupas materi-materi yang akan kita bahas hari ini, mungkin saya akan ada pretest. Bapak Ibu panitia, apakah boleh dibantu untuk men-share pretestnya
Di situ hanya 5 soal saja Bapak Ibu. Kalau misalnya kebingungan, tidak apa-apa ya. Dipilih saja jawabannya bagaimana seperti itu. Mungkin akan saya berikan waktu 5 menit ya. Apakah sudah ada? Sudah ada belum linknya? Sebentar saya stop share dulu. Oh belum ya? Tidak. Sudah, Bu. Oh sudah ada. Sudah di chat. Baik, nah di situ sudah ada ya. Di share-nya di mana Ibu? Sebentar Bu. Lihat ya. Tadi sudah share di apa namanya? Di kolom chat bukan Bu? Di kolom chat ada tidak? Bapak Ibu panitia apakah boleh minta bantuannya untuk men-share? Ada. Belum ada ya. Ibu Ati mungkin? Di chat. Sekali lagi. Saya lagi nggak buka internet, lagi nggak buka mobil. Pak Agus mungkin bisa bantu share screen share screen-nya untuk pretest. Sebentar, Bu. Di mana Ya. nih kita ambil ininya? Di chat udah ada belum? Dari slide ketiga Pak Agus. Slide ketiga. Saya sudah bikin Google Form-nya, Bu. Saya sudah bikin Google Form. Oh Oh, iya, iya. iya, dari Google Form bisa. Saya share. Udah, linknya sudah di-share di Sudah room bisa chat. nih, Ati. Link Belum Google chat Form. udah. Oke. Mohon atas, Bu. Oh, Ya, siap. Enggak. silakan. Enggak, 5 menit. Ditahan dulu ya dari Pak Agus. Siap, siap. Di room chat saya kok nggak nemu ya, Bu? Belum ada. Di room chat belum ada, Bu. Belum ada di room chat. Di room Belum. Room chatnya Nah, belum itu ada. sudah ada tuh. Dari Bu Puji sudah ada. baru. Ada. Oke, udah ada, Bu. Itu tidak dibuka. Makanya saya ketik manual ini. Bisa ya dibuka ya Bapak Ibu Google Form-nya. Baik, mungkin 5 menit saja. Nanti kita akan selesai sekitar 13.25 ya Bapak Ibu.
Baik, waktu pengerjaannya 1 menit lagi, nggak apa-apa ya, ditebak aja. Nggak bisa masuk Google Form. Harusnya dicoba bisa, Bu. Bisa masuk. Ya, alhamdulillah bisa. Oke, ya, Bapak Ibu, gampang ya soalnya ya. Oke, kita sudah 13.25, jadi silakan submit aja Bapak Ibu seadanya ya. Saya yakin hasilnya pasti sudah bagus-bagus. Belum saya lihat sih sebetulnya. Baik, akan saya share screen lagi untuk materinya. Iya, Abdian, bisa. Lancar. Halo, apa suara saya masih terdengar Bapak Ibu? Terdengar, Bu? Ada, Sudah terdengar. ada. Bagus, Bu. Mangga. Sudah muncul ya di layar Bapak Ibu Sudah. screen-nya? Baik. Ini soalnya ada 5 soal ya, sampai soal nomor 5 tadi. Oke. Nah, kita akan lanjut. Sebentar. Oh, ini nggak bisa di... Sebentar Bapak Ibu. Oke ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar kembali atau merefresh kembali tentang bilangan. Bilangan itu sendiri tentunya merupakan makanan kita sehari-hari ya dalam mengajarkan materi matematika ke siswa-siswa di sekolah seperti itu. Nah, di sini ada bilangan, ada juga angka Bapak Ibu. Nah, angka sendiri itu apa bedanya Bapak Ibu? Angka dan bilangan. Pasti sudah tahu bahwa angka itu belum tentu tidak, maksudnya sifat keteraturan, kemudian urutan itu masih belum nempel di dia ya, si angka itu. Jadi dia hanya simbol saja, Tapi kalau misalnya sudah ada sifat-sifat keteraturan, kemudian urutannya juga sudah ada, nah itu bisa kita buat menjadi bilangan. Bilangan sendiri juga tidak hanya 1 digit, bisa 2 digit, 3 digit, dan seterusnya. Yang ada nilainya. Baik. Nah, di sini bilangan yang sudah kita pelajari sendiri ada bilangan real. Berdasarkan translate dari bahasanya, real itu artinya bilangan nyata. Bilangan nyata itu artinya bisa kita lihat, biasanya gitu ya. Contohnya, negatif 57, negatif 1, 0, 2, 5, 20/3, akar 50, dan seterusnya. Atau mungkin ada definisinya seperti ini. Bilangan real itu adalah bilangan yang cukup padat himpunannya karena memuat bilangan pecahan, kemudian bilangan irasional gitu ya. Bilangan rasional itu sendiri dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian muncul suatu bilangan yakni bilangan imajiner. Imajiner itu kalau misalnya ditranslate artinya kan imajinasi gitu ya. Apakah ini artinya kebalikan dari bilangan real atau bilangan tidak nyata? Ternyata Gauss itu menyatakan dalam dasar teorema aljabar menurut Hasdeo tahun 2019 katanya
Setiap polinomial berorder n haruslah memiliki n akar. Bagaimana dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 1? Nah, biasanya siswa suka ada yang nanya, Bu, kenapa sih kita tuh harus nyari akar? Bapak Ibu suka jawabnya apa kalau ditanya seperti itu? Oke, kalau saya sendiri biasanya menjawabnya, kita mencari akar itu untuk melihat kalau misalnya di grafik fungsi kuadrat itu dia kapan menyentuh sumbu y, kapan menyentuh y sama dengan 0 gitu ya, atau kapan menyentuh sumbu x-nya itu di titik mana dan mana. Nah, ternyata pernyataan saya tersebut itu kurang lengkap. Seharusnya karena menurut Gauss dia tetap menyentuh x sama y sama dengan 0 atau sumbu x, tapi tidak terlihat kalau saat si x-nya itu berbentuk bilangan imajiner, gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini ada fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Kalau kita cari akar-akarnya kan jadi x sama dengan positif negatif akar dari negatif 1 gitu ya. Saat kita gambar ternyata grafiknya itu tidak menyentuh sumbu x. Oke, belum muncul ya gambarnya, bentar. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau kita gambar itu ternyata dia grafiknya tidak menyentuh sumbu x. Sumbu x yang ini ya. Maksudnya ini X tuh yang ini, Fx-nya yang ini gitu ya. Baik, kemudian Gauss tetap pada pendiriannya bahwa X sama dengan positif negatif akar negatif 1 itu bukan hal yang imajinasi. Artinya dia dia mungkin tidak terlihat di dimensi ini, di dimensi real gitu. Tapi kita bisa melihatnya di dimensi yang lain. Nah, makanya muncullah. Nah, kalau kita tarik suatu sumbu lagi gitu ya, 3 dimensinya. Nah, di sini itu adalah sumbu imajinernya. Ternyata si grafik x kuadrat plus 1 ini ternyata menyentuh sumbu x di bawah, tapi dia ke belakangnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, dari sinilah muncul bahwa ternyata kita harus mempelajari bilangan imajiner, kemudian sifat-sifatnya itu seperti apa. Sehingga muncul mata kuliah ya kalau kita pernah belajar itu sampai fungsi variabel kompleks seperti itu, Bapak Ibu ya. Oke, makanya ternyata bilangan yang paling besar itu bukan bilangan real, bukan juga bilangan imajiner, tapi bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu merupakan gabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner seperti itu. Kemudian sejarah perkembangan bilangan di Islam menurut Hikmawati tahun 2006 ini beliau meneliti gitu ya bagaimana studi literatur juga mungkin dan beberapa sumber secara langsung. Nah, katanya pada masa dinasti Abbasiyah telah diciptakan sistem bilangan yang dikembangkan gitu ya berdasarkan yang diwarisi dari Mesir kuno, Babilonia, Yunani kuno, Cina kuno, India kuno. India kuno. Nah, bangsa Arab sendiri memilih sistem bilangan India yang paling mudah di antara sistem bilangan yang lain yang terkenal pada masa itu. Sistem bilangan ini kemudian dikenal sebagai sistem bilangan Arab dan paling banyak digunakan hingga saat ini. Nah, sistemnya itu seperti apa? Penulisannya itu tulisan Arab gitu ya, sekarang ya. Satunya itu kan 1, kemudian 2-nya kan mirip 2. Modern tapi dia seperti itu ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu dan seterusnya. Nah, sistem bilangan Arab didasarkan pada sistem bilangan dasar desimal dan ditulis tidak berdasarkan sebentar ini terhalangi. Tidak berdasarkan sistem pengelompokan. Penulisan bilangan ini didasarkan pada sistem letak bilangan sehingga para pemakai lambang bilangan tidak perlu mengingat terlalu banyak bentuk lambang bilangan. Jadi ada sejarahnya pada saat itu bilangan itu kalau kita kan tahu angkanya itu ya 0 sampai 9. Tapi kalau dulu bilangan itu ada yang tidak hanya sampai 10 gitu. Tidak hanya sampai 9. Ada yang sampai 30 dan seterusnya. Jadi kalau bayangkan kalau misalnya semakin besar bilangannya, maka lambang bilangannya juga akan semakin banyak. Nah, sehingga di sistem bilangan Arab hanya dikenal 10 bentuk lambang bilangan yang berbeda. Karena bentuk yang sama akan dipergunakan kembali dalam letak bilangan yang lain ya. Maksudnya adalah 0 sampai 9, kemudian 10 itu kan kita menggunakan angka 1 dan angka 0, dan seterusnya. Keterbaruannya adalah adanya lambang bilangan 0. Jadi keterbaruan sistem bilangan Arab ini adanya bilangan 0 dibandingkan dengan sistem bilangan India kuno ya.
bangsa Arab namanya sifar yang artinya kosong. Penemuan 0 ini membuka penemuan lambang tak hingga, kemudian menjadi dasar aritmatika modern. Setelah itu muncullah bilangan-bilangan lain seperti bilangan rasional dan irasional. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Oke, mungkin ini ya loading. Karena banyak animasi kayaknya. Boleh dibantu di-share nggak Bapak Ibu? Saya stop share dulu. Panitia ada yang boleh bantu share-nya? Kalau di saya ini loading. Kita minta bantuan Pak Agus lagi ya. Pak Agus. Ya. Tera, itu apa? Iya Kirimin ke WA Abi atau Ram Cobi ku Abi di share. Gitu. Mohon. Atau napi ka Bu Ika, Bu Ika. Atau mungkin sebentar ya Pak ya. Saya dulu sebentar ya. Di grup aja. Nanti saya bantu untuk share. Di grup aja ya Pak ya. Iya Bu, dicobi Bu. Karena saya menggunakan banyak animasi mungkin ya, jadi laptopnya juga pakai yang kecil, jadi ini ya agak terganggu. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Udah ya Pak di grup. Bu Hera? Ya Pak. Karena Abi tadi jantan kohos itu tak candi kohos kan jantan mau biasa ngabantu share jika nak. Ada jantan kohos lah. Neng Ika jantan kohos Ibu Ika. Ada penawi yang punya. Bu Ati tak cobi. Neng Ati punten, Neng Ati. Mohon Bu. Nah, biasa mangga. Beten mananya? Beten slide 10 Neng Ati. Oh, mangga. Ya. Slide 10 betul. Ya, Sanes. Baik, terima kasih Bu. Pemohon. Halo, Neng Puji ada? Ya. Gimana Bu? Barusan belum ada ya? Belum tampak. Aha. Belum. Neng Ati coba deh pengintennya. Atau mungkin saya share screen-nya ini aja ya. Ya nu Bu Hera oke rada susah nih. Kita ketinggalannya. Mohon. Abi mati. Iya ketinggalan. Ya udah Bu ini aja mungkin ya. Seperti Explorer kayaknya. Tidak Bu ya, tidak di apa namanya? Tidak di slideshow apa ya? Mungkin Ibu Bu Puji kameranya di off coba. Ya. Hanya share screen aja. Jangan pakai kamera, jangan dinyalain. Oke. Yang punya Ibu kameranya di ini takut nanti apa mempengaruhi ke share screen.
Jadi hanya share screen materi aja. Video ibunya di off-an aja dulu. Saya sinyalnya juga. Sorry. Kenapa jadi nggak bisa? Tadi udah bisa ya. Saya coba lagi ya, Bapak Ibu. Tadi ada coba ya. Nah, itu di stop share dulu mungkin ya. Iya, boleh. Sudah bisa, Bu? Keluar lagi. Coba diulang lagi, Bu, share screen-nya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena ini kita jaringan terkendala. Mohon bersabar sebentar. Aplikasi itunya Bu apa? Share screen PPT-nya dibuka dulu, baru langsung ini masuk share screen. Tidak saya post lagi loading Bu. Sudah. Ya, Teh juga masuknya agak susah ini. Oke, Bapak Ibu sudah muncul? Masih proses, Bu. Sedang proses. Ya. Jadi mungkin kendalanya kalau kita daring seperti ini ya. Jadi mohon maaf. Sudah terlihat, Ibu? Sudah. Ada, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada. Tidak ya, ini ya, tidak akan saya full screen kan gitu supaya animasinya nggak muncul gitu nanti. Baik, nah Bapak Ibu, di sini kita akan bahas yang pertama dulu tentang bilangan real. Bilangan real ini terdiri dari dua, bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, bilangan rasional itu tentu saja Bapak Ibu sudah tahu bahwa dia itu dapat dinyatakan dalam A per B, di mana A dan B-nya itu bilangan bulat, serta B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau irasional berarti dia kebalikannya ya. Nah, kebalikannya. Sehingga ada nggak sih ciri-ciri yang bisa kita membedakan gitu ya, mana rasional dan irasional selain bisa dinyatakan dalam A per B itu sendiri. Ternyata kita bisa melihat gitu ya, dari bentuk desimalnya, apakah dia berulang atau tidak gitu. Oke, nah di sini ada bilangan-bilangan ya, contoh-contoh soalnya. Saya meminta Bapak Ibu untuk menebak bahwa dia rasional atau irasional. Langsung kita bahas saja karena sudah ada jawabannya di sini. Yang nomor 1 dia 8/9 jelas rasional, Bapak Ibu sudah tahu. Yang nomor 2 itu dia 3,78. Dia rasional karena bisa kita bentuk menjadi 378/100. Itu sudah jelas ya. Nah, selain itu, ciri-ciri yang lain itu dia desimalnya berulang. Desimalnya berulang mana? Nggak ada yang berulang. Ternyata di sini ada 0 yang tersembunyi hingga nggak tahu sampai kapan gitu ya. Jadi 3,7800 dan seterusnya. Nah, itu jadi kalau ada bilangan desimalnya itu dia memiliki pola bilangan tertentu, maka dia itu dikatakan rasional. 9 itu sendiri itu kan bisa dinyatakan dalam 9/1 gitu ya, atau dia tuh kalau kita lihat desimalnya, bentuk desimalnya 9,0 dan terus berulang, maka dia juga kita katakan sebagai bilangan rasional. Nah, yang nomor 4 berikutnya kita lihat nih 2,236067 dan seterusnya. Kita lihat di sini tidak ada pola bilangan pola angka yang berulang ya dari keseluruhan desimal ini, maka bisa kita katakan dia irasional gitu. Ternyata ini tuh adalah hasil akar 5. Nah, selain itu si akar 5 ini tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B. Yang terakhir, nah di sini ada 3,142857, 142857, 142857 dan seterusnya gitu ya. Atau sering kita kenal dengan pi ya, yakni besarannya 22/7. Karena ini bisa dinyatakan dalam A per B, jelas dia rasional.
Selain itu dia berulang tadi tuh polanya tuh 5 angka, 6 angka itu dia selalu berulang ya. Seperti itu. Nah, itu ciri-ciri dari bilangan rasional dan irasional itu selain dari baik. Berikutnya. Oke, sebentar. Nah, sekarang saya akan menyinggung sedikit bagaimana mencari bentuk lain dari bilangan rasional gitu ya. Nah, kalau kita punyanya nih 3,252525, oke, kita sudah jelas dia itu bilangan rasional. Tapi kita ingin tahu A-nya berapa, B-nya berapa sehingga kita bisa nyatakan 3,2525 dan seterusnya itu dalam bentuk berapa per berapa. Seperti itu ya. Nah, caranya adalah yang pertama kita misalkan X-nya menjadi 3,25 dan seterusnya. Nah, kita lihat pola perulangan angkanya itu kan 2 digit. Nah, maka kita kalikan dia dengan 100. Menjadi 100X. Setelah ini, ruas kiri dikali 100, ruas kanan juga dikali 100, jadi yang ini ya. Kemudian 100X dikurangi X, kita substitusikan. Ini hasilnya ternyata ada yang saling menghilangkan, gitu ya. Nih yang ini ke sini 5,252525 tuh dikurangi 3,2525 dan seterusnya itu hasilnya tinggal 322. Nah, karena 100X dikurangi X sama dengan 99 sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 322 per 99. Bisa kita perkecil ya. Kalau saya mungkin ini belum diperkecil. Oke, nah selanjutnya ya, kalau misalnya dia perulangan angkanya tuh 3 digit, nah berarti 3 digit kita kalikannya 1000. Kita misalkan dulu si bilangannya itu dengan X, kemudian kita kalikan bilangan tersebut menjadi 1000X gitu ya, ruas kiri kali 1000, ruas kanan kali 1000 juga, kita selisihkan keduanya, ternyata ada yang saling menghilangkan juga. Gitu. Jadi kita tujuannya untuk menghilangkan desimal berulang tersebut itu seperti apa. Gitu ya, ternyata bisa caranya, tinggal kita lihat aja digitnya berapa berulang, kemudian kita kalikan 10 pangkat berapa gitu ya, 10 pangkat perulangan digitnya itu gitu. Nah, selisihnya ini 999, hasilnya adalah 2161 sehingga X-nya tinggal kita bagi kedua ruas saja dengan 999, jadi hasilnya ini ya, maka A-nya yang atas, B-nya 999. Begitupun halnya kalau misalnya ini ya, perulangannya. Gimana kalau perulangannya itu dia baru berulang, tidak mulai digit pertama di desimal gitu ya, itu nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat aja dia polanya berulangnya berapa digit, 2 digit nih, 56, 56, 56, dan seterusnya. Tetap kita kalikan 100. Gitu ya. Jadi walaupun nanti si perulangan itu baru muncul di digit kelima setelah desimal gitu ya, itu nggak apa-apa. Jadi tinggal kita kalikannya sesuai dengan pola perulangannya. Jadi 10 pangkat berapa pola perulangannya seperti itu. Oke, itu baik, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada bilangan rasional. Nah, bilangan rasional sendiri itu ada bilangan pecahan gitu ya, bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A B, di mana A-nya pembilang dan B-nya penyebut. Itu sudah jelas, Bapak Ibu sudah tahu. Bilangan bulat juga udah tahu. Terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Oke, lanjut. Bilangan bulat sendiri itu ada bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Kalau bilangan cacah itu termasuk 0, kalau bilangan bulat negatif berarti ya yang negatif saja ya, tanpa 0. Oke, ada juga bilangan bulat positif, berarti bilangan bulat yang positif saja, tidak termasuk 0 dan tidak termasuk negatif ya. Bilangan cacah, ini ada bagiannya ya, ada bilangan 0 gitu, bilangan yang menyatakan kosong atau tidak ada. Jadi saya pernah mendengar kalau misalnya nulis nomor telepon 0852 itu kurang tepat karena kosong itu tidak ada. Padahal mungkin orang tersebut menyatakannya itu bukan hanya bilangannya, bukan hanya angkanya ya, tapi sekaligus dengan maknanya bahwa 0 itu adalah kosong atau tidak ada, seperti itu ya. Tapi bukan berarti habis. Nah, beda lagi kalau misalnya ini, kalau kita tuh pembagian ya, pembagian dari pecahan gitu ya, pembagian dari pecahan itu jadi jangan sampai tertukar. Misalkan kita coret ya, kita kan kalau suka pakai sistem coret atas, bawah, habis. Nah, habis itu nanti barangkali siswa brainstorming-nya itu jadi habis itu 0 berarti ya. Itu lebih baik ini kalau dibagi jangan
Bapak Ibu, tapi tulisnya 1 gitu kalau misalnya dia habis gitu di pembagian pecahan ya kalau ada sistem coret. Karena kalau habis kosong tidak ada itu diwakilkannya oleh 0. Oke, kita lanjut ke bilangan asli, bilangan genap, bilangan asli yang habis dibagi 2 atau kelipatan 2 atau kalau kita modulo kan itu hasilnya 0 gitu ya. Kemudian bilangan ganjil, bilangan yang bersisa 1 jika dibagi 2, bilangan prima, bilangan asli yang hanya faktor 1 dan dirinya sendiri. Bilangan komposit, bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan dia bukan prima. Ya, itu bilangan. Oke, jadi bilangan-bilangan tersebut itu kalau misalnya kita gambarkan dalam struktur hierarki itu ya. Jadi ini bilangan keseluruhan atau ini saya bisa sebutkan sebagai bilangan kompleks gitu ya. Terdiri dari bilangan real, bilangan imajiner. Bilangan real itu terdiri dari bilangan irasional, bilangan rasional. Bilangan rasional sendiri itu ada pecahan, ada bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri ada bilangan cacah, bilangan bulat negatif. Bilangan cacah sendiri ada bilangan 0 dan bilangan asli. Kemudian dari sini ada bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, dan bilangan komposit ya untuk bilangan asli. Nah, ada lagi nih Bapak Ibu, fungsi-fungsi atau bilangan-bilangan yang dia itu memiliki karakteristik tertentu. Contohnya bilangan biner ya. Bilangan biner itu bilangan yang hanya terdiri dari 0 dan 1. Tapi dia itu menganut bukan ini ya, maksudnya menyatakan bahwa ada atau tidaknya gitu ya, 2 di digit modulo 10 seperti itu. Nah, saya menyebutkan itu modulo, jadi nanti berikutnya kita akan bahas tentang modulo. Nah, untuk bilangan biner sendiri itu memiliki keunikan karena nanti operasi pada bilangan biner itu sendiri hasilnya tentu tidak sama dengan operasi pada bilangan pada umumnya. Seperti itu ya, contohnya adalah 1 ditambah 1 itu sama dengan 1, 0 gitu ya. Bapak Ibu pasti kalau misalnya penasaran nanti boleh di search lagi, tapi hari ini kita belum belajar tentang bilangan biner. Nah, oke, kita akan lanjut dulu ke sifat operasi pada bilangan bulat. Di sini operasi pada bilangan bulat sendiri ya, sebetulnya bukan hanya bilangan bulat sih. Pada bilangan real gitu ya, dan pada bilangan imajiner itu hanya terdiri dari 2, yakni operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Jadi kalau misalnya pengurangan pembagian itu seperti apa? Seperti yang Bapak Ibu sudah tahu, operasi pengurangan dan operasi perkalian itu merupakan salah satu teorema yang dilahirkan dari operasi ini, gitu ya, dari operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Teorema apa yang didapatkannya, yang dihasilkannya, yakni dari aksioma Field. Aksioma Field ini ada 9 ya. Yang pertama, sifat komutatif penjumlahan, asosiatif penjumlahan, unsur identitas penjumlahan, inverse penjumlahan, komutatif perkalian, asosiatif perkalian. Nah ini ya, unsur identitas perkalian, unsur inverse perkalian, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi ini si operasi pengurangan tuh hasilnya dari mana? Dia lahir dari unsur identitas penjumlahan dulu. Unsur identitas penjumlahan itu kan 0 ya. Jadi berapa ditambah misalkan A ditambah berapa supaya hasilnya sama dengan A. Nah, kita dapatkan A-nya itu sama dengan 0. Jadi yang mengakibatkan dia menjadi dirinya sendiri itu adalah bilangan 0. Nah, kemudian dari situ muncullah inverse dari penjumlahan. Inverse itu maksudnya A ditambah berapa supaya hasilnya sama dengan identitas penjumlahan tadi ya. A tambah berapa sama dengan 0, berarti barulah muncul negatif A. Nah, di situ jadi sebetulnya operasi pengurangan itu adalah operasi penjumlahan, tapi penjumlahan dari inverse bilangan tersebut, seperti itu ya. Begitupun yang perkalian. Perkalian itu munculnya awalnya dari identitas dulu, identitas perkalian dulu, yakni 1. Kemudian, nah, muncul aja bagaimana untuk menentukan unsur inverse perkalian. Jadi A dikali berapa supaya jadi 1. Oh, ternyata A dikali 1/A. Jadi baru di situ muncul operasi pembagian ya. Makanya operasi pembagian itu secara internasional itu sebetulnya bukan pakai titik 2. Kalau pakai Excel juga kan kita pakainya slash ya atau garis miring untuk mengoperasikan pembagian. Karena sebetulnya apa namanya ya, filosofinya itu dia tuh berdasarkan
unsur inverse perkalian tadi. Jadi yang seper pecahannya itu sendiri ya. Gitu. Nah, kemudian di sini bisa kita telaah lagi nih keteraturan dari operasi bilangan bulat. Ini beberapa contoh aja ya. Jadi kalau bilangan genap itu dapat kita nyatakan sebagai N sama dengan 2 kali K. Dengan kata lain, bilangan berapapun kalau dikali bilangan genap gitu ya. 2 ini kan bilangan genap ya. 2 ini bilangan genap, jadi berapapun kalau dikalikan dengan 2, itu hasilnya dia pasti genap gitu ya. Kemudian, nah ini ada kalau misalnya bilangan ganjil itu dapat dinyatakan dalam N sama dengan 2K tambah 1. Artinya kalau 2K itu kan tadi berdasarkan sifat yang ke-1 dia genap ya. Genap ditambahkan bilangan ganjil itu hasilnya pasti ganjil. Seperti itu ya. Oke, nah berikutnya bilangan bulat N gitu ya. N kuadrat tambah N ini sifat-sifat yang lain ya. Oke, mungkin saya akan tanya nih. Kalau misalnya suatu bilangan gitu ya, bilangan ganjil kalau dikuadratkan jadi bilangan ganjil juga ya. Bilangan genap dikuadratkan juga sama jadi bilangan genap juga. Tapi kalau misalnya ganjil dikalikan genap hasilnya pasti genap gitu ya. Ingatnya kalau genap itu menggenapkan gitu ya untuk operasi perkalian seperti itu. Oke, dan seterusnya ya. Kemudian jika N bilangan bulat yang tidak habis bagi 3, ini teorema-teorema yang lain sih. Oke, mungkin kita biar lebih realistis gitu ya. Penggunaannya untuk apa kita akan coba ini nih mengerjakan soal olimpiade di sini. Sebentar. Nah, ini ada soal olimpiade ya. Saya ngambilnya soal olimpiade sains matematika tingkat kota dan kabupaten gitu ya. Matematik SMP atau MTS tahun 2019. Soalnya di antara bilangan bulat berikut yang bernilai ganjil untuk setiap bilangan bulat N adalah bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu jawabannya apa? Yang C. Yang C, Bu. Yang C, oke, kita cek ya, yang C. Oke, kita cek yang C. Yang C. 2019 itu dia ganjil ya. Dan yang 2N itu dia pasti oke, ada yang C, ada yang C. Oke, kita lihat ya. Yang C itu 2019 itu ganjil. Bahkan 2N itu kalau 2N dia pasti selalu genap ya. Jadi bilangan genap kalau ditambahkan bilangan ganjil itu kira-kira ini kan selalu genap. Selalu genap ditambahkan bilangan ganjil. Dia hasilnya selalu ganjil ya. Jadi betul. Ini jawabannya adalah C. Nah, kalau yang D, kenapa yang D? Yang D kita lihat. 2019 ganjil. Nah, N kuadrat. Apakah ada keteraturan N kuadrat? N kuadrat itu kalau dia ganjil berarti dikuadratkan ganjil lagi. Kalau dia genap dikuadratkan genap lagi. Jadi ini kalau yang D belum tentu. Karena pada saat ganjil ya, maka N kuadratnya ganjil juga, ganjil tambah ganjil memang jadi genap. Jadi genap ya justru. Jadi kalau misalnya yang kita cari kan dia kapan selalu bernilai ganjil. Sementara barusan pada saat saya ngambil kasus N-nya ganjil untuk yang D itu langsung langsung gagal gitu. Jadi D belum tepat ya. Yang B kita lihat yang B. N itu kan bisa ganjil, bisa genap. Jadi kasusnya yang B itu ya, yang Bandung ini sama dengan yang dodol ini. Jadi belum tentu. Nah, untuk yang A itu bagaimana? Yang A itu 2019 itu ganjil. 3 dikalikan N. Nah, ini juga belum tentu kan ya. N-nya itu bisa ganjil, bisa genap gitu. Karena 3 dikali N itu tidak memiliki keteraturan. Artinya misalkan 3 dikali 2, 6. Memang genap ya. Tapi pada saat 3 dikali 3 itu 9 ganjil. Jadi dia belum beraturan nih kalau misalnya yang 3N ini. Karena kita menemukan ketidakteraturan tersebut, maka kita tidak bisa menyimpulkan hasilnya selalu sama. Gitu. Jadi mana yang selalu sama, itu jawabannya adalah C. Karena kalau 2N itu genap dikalikan berapapun, dia pasti genap. Tapi pada saat ditambahkan dengan yang ganjil, dia akan selalu ganjil. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita akan lanjut lagi. Sebentar. Kita akan lanjut lagi ke slide berikutnya.
Nah, ada soal lagi nih, soal Praolimpiade SMP MTS 2020 tingkat kota dan kabupaten. Hasil penjumlahan 1 faktorial, tambah 2 faktorial, tambah 3 faktorial, dan seterusnya sampai 2012 faktorial adalah suatu bilangan yang angka satuannya, berarti kita tugasnya hanya mencari digit terakhirnya ya Bapak Ibu. Oke, nah ini faktorial. Faktorial ini ada suatu keteraturan juga nih, ternyata ya yang kita lihat. Coba kita lihat bahwa 1 faktorial itu hasilnya 1. 2 faktorial juga 2. 3 faktorial 6 ya. Kemudian 4 faktorial itu adalah 24. Kemudian pada saat 5 faktorial itu berarti hasilnya 120. Kita lihat digit terakhirnya 0 ya. Kemudian 6 faktorial, digit terakhirnya 0 juga ya, karena di situ sudah termuat 5 sama 2. Nah, karena 5 faktorial, 6 faktorial, dan seterusnya. Sampai 2012 faktorial itu termuat 5 dan 2, artinya 10 kan ya, 5 kali 2 kan 10. Jadi digit terakhirnya itu pasti selalu 0. Sehingga untuk 5 faktorial sampai 2012 faktorial itu tidak usah kita perhatikan. Yang kita perhatikan tinggal 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, dan 4 faktorial. Kita jumlahkan. Hasilnya, betul ya, 33. Nah, kemudian karena 33 gitu ya, digit terakhir tadi kan yang lainnya 0, ya udah kita pilih aja bahwa digit terakhirnya itu adalah 3, seperti itu. Oke, mudah ya. Oke, kita akan lanjut ke cara pembuktian teorema. Nah, di sini mungkin nggak akan saya bahas lebih lanjut ya. Saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa di matematik sendiri itu ada yang namanya definisi, ada yang namanya teorema. Kalau definisi itu biasanya starting point kita untuk menemukan hal-hal yang baru gitu. Nah, hal-hal yang baru itu contohnya teorema-teorema gitu. Jadi teorema-teorema yang lahir itu berdasarkan definisi biasanya. Atau mungkin teorema-teorema itu lahir berdasarkan teorema-teorema yang sudah ada. Nah, untuk membuktikan teorema ini ada 3 caranya. Yang pertama induksi matematika. Jadi kalau induksi matematika itu kita membuktikan dari elemen terkecil gitu ya. Elemen terkecil tergantung dia himpunannya itu mau di mana. Kalau bilangan asli berarti himpunan terkecilnya 2. Tapi kalau bilangan prima misalnya berarti kita mulainya 2. Kita mulainya dari 2 ya. Kalau tadi bilangan asli mulainya dari 1. Mohon maaf Bapak Ibu. Atau kalau misalnya dia bilangan cacah, berarti kita mulainya dari 0. Gitu. Tergantung starting pointnya seperti apa. Untuk induksi matematik, kita mulai dari elemen terkecil, kemudian asumsikan benar untuk N sama dengan K, dan akan kita buktikan tetangganya. Tetangga dari K itu apa? K plus 1. Gitu ya. Akan kita buktikan K plus 1 menggunakan N sama dengan K. Jadi pisaunya itu, alatnya itu adalah N sama dengan K sama N sama dengan yang terkecil tadi gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya pembuktian langsung. Nah, kalau pembuktian langsung ini kita langsung menggunakan teorema yang ada untuk menyatakan kebenaran dari pernyataan yang akan kita buktikan. Nah, adapun pembuktian yang tidak langsung itu caranya adalah kita inverse-kan dulu gitu ya. Kita balikan dulu pernyataannya, inverse-kan dulu pernyataannya bahwa andaikan si pernyataan itu salah gitu. Nah, kemudian kita coba kita coba uraikan. Kalau misalnya di tengah-tengah menemukan hal yang tidak benar atau mungkin kontradiksi gitu ya, kalau di istilah matematik kontradiksi, berarti yang kita asumsikan tadi salah itu adalah salah. Nah, berdasarkan logika matematika, salah dari salah itu haruslah yang benarnya kebalikannya, berarti gitu ya, benar. Seperti itu. Itu pembuktian yang tidak langsung. Baik, selanjutnya. Oke, nah kita mulai lagi ya. Soal Praolimpiade Matematika SMP atau MTS tingkat kota dan kabupaten tahun 2013. Tentukan pasangan bilangan A, B yang memenuhi 2 pangkat A sama dengan B kuadrat dikurangi 1. Gitu ya. Nah, jadi kita akan gunakan keteraturan tadi nih. Kita lihat jawabnya 2 pangkat A tambah 1 sama dengan B kuadrat. Maka kita lihat ya, 2A tambah 1 sama dengan B kuadrat. Maka B kuadrat adalah bilangan ganjil. Kenapa Bapak Ibu? Bisa tahu nggak kenapa saya bisa mengasumsikan dia itu adalah bilangan ganjil? Karena 2 pangkat A positif. Iya, bilangan genap. Oke, betul. Itu ya Bu ya. Betul. Karena 2 pangkat A itu bilangan genap ditambah bilangan ganjil, pasti dia adalah bilangan ganjil, gitu ya. Kemudian
Oke, karena dia bilangan ganjil ya, B kuadrat bilangan ganjil, maka akarnya juga itu pasti bilangan ganjil. Seperti itu. Oke, tapi tidak semua ya, tidak semua bilangan ganjil akarnya adalah bilangan ganjil ya. Cuma di sini bisa kita gunakan hal ini gitu. Karena tidak semua bilangan berlaku ini. Sebentar. Oke, kita asumsikan dulu ya. Kita asumsikan dulu mana yang memenuhi. Tapi yang kita gunakan adalah pada saat B kuadratnya dia ganjil, maka B-nya juga ganjil, gitu ya. Kita cek, kalau misalnya dia 1 gitu ya, maka tidak ada A yang memenuhi. Kenapa saya ngambilnya 1? Kita mulai dari starting point yang pertama, karena 2 pangkat A ini, A-nya kan bilangan asli ya. Oke, jadi kita mulainya dari 1. Maka tidak ada A yang memenuhi. Kenapa Bapak Ibu? Tidak ada A yang memenuhi. Kalau B-nya 1, A-nya tidak ada yang memenuhi. Kenapa? Oke. Karena A-nya harus 0. Karena A-nya harus 0. 2 pangkat A-nya. 2 pangkat A-nya ya Bu ya harus 0. Dan tidak ada ya 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 0. Betul sekali. Jadi ini oke, kita terhenti di sini. Nah, kita lanjut lagi karena tadi B-nya ganjil, kita lanjut lagi. Bilangan ganjil setelahnya yakni 3. Pada saat B-nya sama dengan 3, itu pada saat B-nya sama dengan 3, maka A-nya juga sama dengan 3. Kita lihat di sini ya. B-nya berarti 3, kalau B kuadrat 9. Berarti 9 dikurangi 8 ya. Jadi A-nya juga 3. Sehingga punya A, B-nya adalah 3,3. Nah, selain itu ada lagi nggak Bapak Ibu kira-kira? Ada lagi yang menemukan? Oke, ternyata tidak ada lagi ya. Karena agak sulit juga untuk menemukan bahwa ini bilangan ganjil, ya bilangan ganjil, tapi tetangganya dari 2 pangkat sekian gitu ya. Ini tuh maksudnya kan gitu pernyataan. Oke, kita lanjut lagi. Oke, nah kita akan lanjut ke keteraturan yang berikutnya, yakni mengenai keterbagian oleh bilangan khusus. Oke, bilangan yang habis dibagi 2 itu ternyata bisa kita deteksi jika digit terakhirnya habis dibagi 2. Jelas ya. Artinya kan bilangan habis dibagi 2 itu genap. Kita lihat aja digit terakhirnya itu genap atau tidak. Nah, gimana kalau misalnya bilangan yang habis dibagi 4? Oh, ternyata bilangan yang habis dibagi 4 tinggal kita deteksi 2 angka terakhirnya. Apakah dia habis dibagi 4? Gitu ya. Bapak Ibu kalau misalnya belum percaya boleh pakai kalkulator ya. Nah, atau kita lihat aja. Kan ini bagi 4 ya. Kalau 2 digit terakhir berarti kan ratusan. Gitu ya. Dari sini tuh 3 digit terakhirnya artinya kan ratusan. Nah, 100 itu kan bisa dibagi 4. Jadi karena 100 bisa dibagi 4, tinggal kita lihat aja 2 digit terakhirnya, puluhan satuannya, itu apakah bisa dibagi 4. Kalau ini kan 20 bagi 4 bisa. Yang lainnya kan karena ini ratusan ya, udah jelas gitu. Jadi tidak usah dilihat lagi gitu. Kemudian pada saat bilangan habis dibagi 8, jika 3 angka terakhirnya itu habis dibagi 8. Nah, kita deteksi nih 3 angka terakhirnya. 848. Bisa dibagi 8 ya. Hasilnya adalah berapa? 106 ya. Hasilnya adalah 106. Nah, kenapa ada keteraturan seperti ini? Karena ini kan 3 digit yang barusan kita deteksi ya. Nah, 4 digit ini 4 digit terakhir. Kalau 4 digit terakhir yaitu si 3 itu kan berarti 3000. Kalau ribuan itu kan 1000 aja bisa dibagi 8 ya, 125 hasilnya. Jadi kalau 3000 udah pasti bisa dibagi 8 juga. Makanya kita tinggal deteksi 3 digit terakhir saja. Nah, dari keteraturan ini bisa kita simpulkan atau bisa kita perumum lagi bahwa bilangan itu bisa habis dibagi 2 pangkat N jika N angka terakhirnya habis dibagi 2 pangkat N. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke. Itu baru 2, 4, 8, dan 2 pangkat N. Nah, berikutnya ada lagi bilangan yang habis dibagi 5. Jika angka terakhirnya 5 atau 0, ini pasti Bapak Ibu kita udah hatam ya. Habis dibagi 10 jika angka terakhirnya 0, jelas. Bilangan habis dibagi 15. Nah, ini jika angka terakhirnya 0 atau 5 itu ya, boleh kita pilih salah satu berarti 0 atau 5. Dan, nah kalau dan berarti ini syarat mutlak.
Dan jumlah semua angkanya itu habis dibagi 3. Boleh dilihat kalimatnya kembali, jumlah semua angkanya habis dibagi 3. Oke, kita deteksi dulu. Dia ujungnya adalah 0. Berarti masuk ya kriterianya salah satunya. 0. Kemudian jumlah semua angka. Berarti kita jumlahkan dulu. 2 tambah 3, 5. Tambah 4, 9. Tambah 3, 12. Tambah 8, 20. Tambah 1 tambah 6, 27 ya. 27 tambah 0, 27. Habis dibagi 3. Jadi si bilangan ini dia habis dibagi 3. Bapak Ibu boleh membuktikannya pakai kalkulator ya. Insya Allah benar. Oke, itu untuk habis dibagi 15. Oke, kita lanjut lagi. Bilangan yang habis dibagi 7 jika angka satuannya dikali 2 dan menjadi pengurang serta habis dibagi 7. Ulangi sampai menemukan bilangan yang habis dibagi 7 gitu ya. Oke, contohnya 5.236. Nah, kita lihat satuannya itu adalah 6 ya. Kita kalikan 2 gitu. Nah, digit yang sisanya ini kita tuliskan, tapi digit terakhirnya jangan tuliskan. 523 dikurangi gitu ya. Barusan digit terakhirnya adalah 6, kita kalikan 2, karena di sini ya dikalikan 2. Oke. 6 kali 2 itu 12. Jadi 523 dikurangi 12 itu hasilnya 511. Oke. Nah, 511 kan kita masih belum mendeteksi dia habis dibagi 7 atau tidak ya. Nah, kita lakukan cara tersebut diulangi ya, berarti algoritmik ini. Kita lihat digit terakhirnya 1, kemudian digit yang lainnya kita tuliskan 51. Dikurangi, barusan kan 1 ya, dikalikan dengan 2 lagi. 1 kali 2 itu 2, 51 dikurangi 2 itu 49. Oh jelas, 49 mah habis dibagi 7, gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, bilangan habis dibagi 11 jika selisih antara jumlah angka pada posisi ganjil dan genap adalah 0 atau 11, atau dengan kata lain dia adalah kelipatan 11. Nah, ini dengan kata lainnya lagi ya, si kalimat ini bisa dinyatakan juga dengan seperti ini. Misalnya bilangan A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Nah, jadi kita operasikan nih, A dikurangi B, tambah C, kurangi D, tambah E, kurangi F, dan seterusnya. Gitu ya. Ini sebetulnya pernyataan B dan pernyataan yang A itu sama. Ya. Jadi kan posisi ganjil tuh A, C, E gitu ya, G dan seterusnya. Kita jumlahkan dulu, terus B, D, F dan seterusnya kita jumlahkan dulu, baru kita selisihkan juga hasilnya sama. Gitu. Contohnya nih ada digitnya banyak sekali. Kita langsung operasikan, ternyata dia hasilnya 0 gitu. Jadi kalau misalnya di sini hasilnya 0 atau 11, artinya dia itu kelipatan 11 atau habis dibagi 11. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Kalau belum percaya, boleh dicoba aja ya, ini di kalkulator atau mungkin di Microsoft Excel, benar atau tidak, seperti itu. Oke, kita lanjut ke algoritma pembagian. Nah, dari yang barusan, kita lanjut ke algoritma pembagian. Algoritma pembagian ini diberikan bilangan bulat A dan B. Dengan B lebih besar dari 0, maka ada bilangan bulat tunggal Q dan R yang memenuhi. A sama dengan Q dikali B gitu ya. Kan ternyata kita menemukan suatu bilangan Q dikali B ditambah RR itu residu sisanya gitu ya. Dan sisanya itu selalu ada di antara 0 sampai B gitu. Bilangan bulat Q dan R disebut hasil bagi dan sisa pembagian dari A oleh B. Oke, ini pasti Bapak Ibu sudah paham. Nah, dari algoritma pembagian ini muncullah suatu bahasan yang namanya sisa pembagian tadi ya, R itu tadi. Nah, R itu di situ sekarang kita gunakan sebagai sistem modulo, sistem bilangan modulo. Modulo itu sisa pembagian. Nah, contoh-contoh dari sistem modulo yang sehari-hari kita gunakan tuh apa sih? Contohnya adalah tadi bilangan biner ya. Karena bilangan biner itu sebetulnya mengaitkannya itu dengan 2 pangkat berapa gitu ya. Bilangan tersebut kalau dibagi 2 sisanya berapa? 1 atau 0 gitu ya. Kalau 0 berarti dia habis dibagi, kalau 1 berarti dia tidak habis dibagi gitu ya. Kemudian selain itu jam. Jam kita itu kan kita kalau misalnya ngasih tugas gitu ya Bapak Ibu. Sampai jam berapa? Sampai 23.59. Jarang kan ada yang menyebutkan bahwa dia jam 24.00. Pasti
dari 2359 itu setelahnya itu adalah jamnya 0000. Nah, sama seperti modulo. Artinya kalau misalnya di modulo 5, artinya kalau di modulo 5 itu isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Tapi 5 itu sendiri sudah diwakili oleh bilangan 0. Gitu ya. Begitupun tadi jam tadi ya, jam itu 24 jam. Tapi kita nggak pernah nulis jam 24.00. Lalu jam 1, 2, 3, dan seterusnya 20, 21, 22, 23. Jarang 24 ya. Kita mulai lagi ke 00. Itu 00, gitu ya. Oke. Nah, itu sekilas tentang pembagian atau modulo, sisa pembagian modulo. Nah, sifat-sifatnya di sini, misalkan A, B, C, D, dan N yang lebih besar dari 1 adalah bilangan bulat. Ini yang nomor 1, maksudnya transitif ya, relasi transitif. Jadi A itu adalah A mod N gitu untuk suatu bilangan N. Contohnya nih, kalau misalnya 3 mod 7, 3 dibagi 7 itu kan 0, tapi dia bersisa 3 gitu ya. Oke, jadi 3 itu sama dengan 3 mod 7, contohnya seperti itu. Kemudian yang nomor 2, ini reflektif ya, relasi reflektif. Kemudian yang ketiga, ini adalah relasi transitif. Oke, kemudian yang keempat, ini maksudnya adalah boleh kedua ruas boleh dijumlahkan gitu ya. Oh, mohon maaf. Ini kalau misalnya ada 2 pernyataan gitu, kita bisa menjumlahkan A dengan C gitu ya, dan ruas kanannya juga dijumlahkan. Jadi ruas kiri masing-masing dijumlahkan, ruas kanan masing-masing dijumlahkan. Begitupun perkalian ya, perkalian ruas kiri masing-masing dikalikan dengan ruas kanan masing-masing dikalikan juga itu boleh. Nah, yang 5, baru 5. Kedua ruas itu ditambahkan dengan suatu C yang sama, atau kedua ruas bisa juga dikalikan dengan C yang sama. Seperti itu. Kemudian ini yang terakhir, jika A sama dengan B mod N, maka A pangkat K, jadi masing-masing dipangkatkan gitu ya. A pangkat K, B pangkat K, itu masih tetap gitu, kesamaan gitu untuk suatu K anggota bilangan bulat. Oke, kita sedikit lagi ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih on. Nah, kita coba lagi ke soal Olimpiade Matematika SMP tingkat kota kabupaten ya, SMP atau MTS. Oke, kelihatan nggak Bapak Ibu atau perlu saya perbesar ya? Oke, nah ini saya ngambilnya OSK tahun 2008. Tentukan sisa pembagian dari 3 pangkat 11 dikurangi 1 dibagi 2 seluruhnya oleh 9. Gitu. Nah, kalau 3 pangkat 11 dibagi sisa pembagian atau mod 9 itu gampang ya. Tapi ini dikurangi 1 dulu, kemudian dibagi 2 baru di mod 9 gitu. Jadi saya mengerjakannya itu, kita misalkan aja ini hasilnya adalah suatu bilangan P. Berdasarkan sifat-sifat yang tadi, kedua ruas boleh dikalikan bilangan yang sama, kita kalikan. Ini gampang ya Bapak Ibu juga pasti bisa sebetulnya. Kemudian kedua ruas kita tambahkan 1, jadi seperti ini. Oke, nah kemudian sebentar. Oke, 3 pangkat 11 mod 9 sama dengan 2P tambah 1. Oke, kenapa nih Bapak Ibu? Kenapa ini hasilnya yang ruas kiri itu hasilnya 9? Artinya kenapa 3 pangkat 11 mod 9 itu hasilnya 9? Oke, ya benar. Kenapa? Karena 3 pangkat 11 itu kelipatan 9. Betul, terima kasih Bapak. Oke, karena dia kelipatan 9, artinya hasilnya harusnya 0 ya. Hasilnya di sini harusnya 0. Tapi sudah saya bicarakan tadi bahwa kalau dia sisanya 0, sebetulnya itu mewakili juga basis modulonya berapa gitu. Jadi ini 0 atau 9 gitu ya. Jadi ini 9 sama dengan 2P tambah 1, sehingga kita punya P-nya sama dengan 4. Seperti itu ya. Oke. Kita akan lanjut. Halo.
Ya, Ibu waktunya sudah habis. Iya. Bentar. Bu Puji. Ya, Bu. Kalau dilihat waktu, kita sekarang ada 14.18 ya. Waktu untuk pemaparan materinya sampai 14.15. Oh, oke, Bu. Berarti modulnya belum selesai nih. Atau mungkin saya minta waktu lagi ya, Bu ya. Iya, silakan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa dipelajari berikutnya ya. Kalau misalnya tidak saya singkat aja. Oke, sekarang singkat aja. Peraturan bilangan pelipatan, misal untuk mencari digit atau angka terakhir atau sisa pembagian dengan 10. Ini kita lihat ya. Kita lihat dulu 2 pangkat gitu ya. 2 pangkat nih. 2 pangkat itu kan 2 pangkat 1 itu 2 pangkat 2, 4, 8 dan seterusnya ya. Digit terakhirnya saja ya Bapak Ibu ya. Jadi 2, 4, 8, 16 gitu kan ya. Digit terakhirnya berarti 6. Kemudian 32 gitu ya. 32, 64. Nah, ternyata digit terakhirnya itu dia berulang. Maka ini karena dia berulangnya 4 kali, kita gunakan modulo 4. Terus 3 juga sama. 3, 9, 2, 7 gitu ya. 8, 1, 2, 4, 3. Tuh 3 lagi. Dan seterusnya. Jadi digitnya ternyata berulang lagi sebanyak 4 kali, gunakan modulo 4 dan seterusnya ya. Oke Bapak Ibu, mungkin ini bisa di skip. Kita langsung ke contoh. Tentukan angka terakhir dari 2 pangkat 24.561. Nah, pertama-tama kita perhatikan dulu pangkatnya. Kemudian kita gunakan modulo 4. Kenapa? Karena 2 ya, karena ini basisnya kan 2. Jadi 2 kita gunakan yang atas tuh, maka dia gunakan modulo 4. Sehingga pangkatnya ini kita modulokan 4 gitu ya, hasilnya karena ini kan 500 itu kelipatan 4, jadi saya ngambil 61 langsung mod 4, hasilnya 1. Oke, maka lihat pola angka terakhir ke 1. Ke 1 itu berarti mana? Oh ini 2, maka digit terakhirnya adalah 2 gitu ya. Oke, berikutnya yang 15 pangkat 103. 15 pangkat 103 ini basisnya nggak ada nih di sini, tapi bisa kita peroleh dari perkalian 5 dikali 3. Oke ya, seperti itu. Nah, masing-masing berarti pangkatnya 103 ini, yang 5 kita modulokan 5 karena... Oke, bentar. Oh, ini hasilnya ya, hasilnya 5. 5 pangkat 103 berarti kita lihat modulo 5 ya. Modulo 5 itu dia kan 5 pangkat berapapun, dia selalu digit terakhirnya 5. Jadi dia sisanya pas 5. Terus 3 pangkat 103. Nah, kita lihat yang 3. Pakai modulo 4 ya. 103 modulo 4 hasilnya 3. Berarti kita lihat digit ke-3, 7. Maka di sini 3 pangkat 103 itu hasilnya 7. Jadi tinggal kita kalikan 5 kali 7, 35. Digit terakhirnya berapa? Digit terakhirnya adalah 5. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Yang berikutnya di sini juga sama. Cara cepat modulo 5 mirip modulo 10. Yang agak beda mungkin ini nih. Nanti modulo 7 ya. Nah, untuk modulo 7 di sini kita pakai basisnya ini ya. Yang pertama kelipatan 2 hanya berlaku 3 ini. Kalau kelipatan 2 kita lihat polanya. Oke, begitupun yang kelipatan 5 ya. Oke, nah setelah itu di sini kalau misalnya ada soal 10 pangkat 99.999 mod 7. Nah, kita lihat pangkatnya lagi nih. Kemudian akan kita gunakan modulo 6. Kenapa? Karena di situ basisnya 10 ya. Yang ini berarti modulo 6. Kemudian kita modkan, itu hasilnya adalah 3. Selanjutnya akan kita gunakan hasil modulo ini menjadi pangkat pada soal. Sehingga 10 pangkat 3 mod 7 gitu ya. Ini kan 999-nya kita ganti dengan 3 gitu. Nah, 10 pangkat 3 mod 7 gitu. Jadi ini sisanya tinggal 3 pangkat 3. Kenapa? Tinggal 10 mod 7 itu kan 3. Jadi 3 pangkat 3 mod 7. 27 mod 7 ya, sama dengan seperti itu.
Nah, untuk yang nomor 2 mungkin boleh Bapak Ibu dikerjakan sendiri ya. Baik, itu mungkin Bu pemaparan dari saya. Terima kasih perpanjangan waktunya. Mohon maaf atas segala pernyataan saya yang mungkin kurang berkenan bagi Bapak Ibu dan kesalahan teknis tadi. Terima kasih. Mangga Bu. Baik, terima kasih Bu Puji. Paparannya, alhamdulillah. Mungkin sebagian bisa merefresh ya, tetapi karena kita ibu-ibu kadang-kadang di kelas itu hanya bolak-balik di mata pelajaran matematika yang bab-babnya itu lagi gitu ya. Insya Allah untuk yang refresh ini mudah-mudahan betul-betul mengingatkan kita kembali ke masa-masa kita kuliah ya. Kemudian juga bisa mengingatkan lagi istilahnya kemampuan kita dalam menganalisis gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, kita diberi waktu ini untuk bertanya jawab karena yakin barangkali dari sekian banyak paparan masih ada yang minta dijelaskan oleh Bu Puji atau juga mungkin punya sesuatu yang bisa di-share di kita di grup ini. Baik Bapak dan Ibu, siapa yang akan meminta penjelasan lebih atau yang akan bertanya, silahkan kita mulai. Ya, ada Agis Mulyani. Agis Mulyani sudah siap? Halo? Ibu Agis Mulyani. Bu Agis Mulyani? Siap bertanya? Halo? Atau siapa lagi dari Ibu dan Bapak yang mau meminta penjelasan? Ya. Baik Bapak dan Ibu. Halo? Oh ya, ini dari chat ya. Saya sendiri akan memberikan sebentar. Bu Pujia sebentar. Ini ada yang bertanya dari Ibu Lia Marlia bahwa materi pembahasan ini ada di kelas berapa ya? Kemudian bukankah dihilangkan dalam KBN online? Itu pertanyaannya ya. Tapi tidak menyangkut kepada materi ya, tidak ke konten ilmu bilangannya ya. Ada yang mau bantu jawab pertanyaan dari Ibu Lia? Halo? Kalau Ibu, kalau teori bilangan itu lebih ke materi MA untuk ini ya, Olimpiade ya. Jadi pengayaan. Ya, Bu. Bentar, Ibu dengan siapa ini? Dari mana? Ratna dari Kota Tasikmalaya, Ibu. Oh iya, silakan Bu Ratna. Jadi sedikit ini info untuk teori bilangan memang masuknya ke materi pengayaan, terutama untuk persiapan Olimpiade sih. Mungkin di materi Olimpiade MTS atau SMP juga mungkin ada, tapi tidak terlalu mendalam. Yang lebih detail itu di materi MA atau SMA. Mungkin itu sih Bu. Jadi kalau di materi daring apalagi tuh nggak ada, tatap muka juga memang nggak ada. Jadi kalau dikasih ke anak-anak yang non Olimpiade memang agak bikin pusing nanti anak-anaknya. Nah, gitu sih Bu. Betul. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, mungkin sekedar tambahan ya Bu ya. Semacam pembuktian cara pembuktian itu misalnya dengan induksi matematika. Iya. Dulu itu ada secara khusus ya Bu ya di kelas. Iya, ada di kelas 12 SMA ya Bu ya. Kelas 11. Kelas 12 itu ya, betul. 12. Ya. Kelas 11 semester 1. Kelas SMA di semester 1. Tapi sekarang malah nggak ada lagi tuh. Pindah ke kelas 11 ya. Ya, pindah kelas 11 semester 1 tapi ada di kelas 11. Ada di kelas 11 semester 1. Betul. Ya, dihilangkan itu mah dihilangkan. Betul. Itu sekarang tidak diberikan lagi Bu. Ya.
Jadi mungkin kemampuan teori bilangan kita di kelas itu apalagi kalau sudah menganalisis seperti itu, sepertinya jadi lebih berkurang ya. Ya. Mungkin ini ya, Ibu Kapten ingin menambahkan sedikit. Iya. Jadi memang betul ya, teori bilangan itu kalau di kelas mungkin yang seperti tadi pembuktian gitu-gitu tidak, tapi perhitungan cepat itu bisa jadi inspirasi gitu, Bapak Ibu ya. Kemudian bisa ini. Kalau misalnya anak-anak itu SMA mau ke universitas itu biasanya suka ada ujian. Nah, ujiannya itu kadang ada universitas negeri yang bukan menguji kemampuan matematis saat sekolahnya, Bapak Ibu, tapi justru teori bilangan itu sendiri seperti yang tadi saya paparkan ya. Jadi perpangkatan, keteraturan bilangan, barisan dan deret, mungkin nanti ada lagi pembahasannya, ya itu. Jadi lebih ke situ mungkin Bapak Ibu. Jadi saya rasa gitu ya, saya juga sempat jadi guru, sekarang juga masih suka ngajar les anak-anak gitu, anak-anak yang mau masuk universitas. Memang hal itu masih tetap dibutuhkan gitu. Kalau misalnya mereka bertanya itu kan pasti pertama nanyanya pasti ke Bapak Ibu guru terlebih dahulu gitu untuk materi-materi itu. Mungkin betul, itu. Terima kasih. Iya. Ya terima kasih Neng, ilmunya sekalipun memang kita harus mengikutinya dengan sangat teliti gitu ya, tadi mengikuti dari tampilannya, dari slide-slide-nya, tapi mungkin karena jarang dipakai oleh ibu-ibu guru atau bapak-bapak guru gitu ya, yang biasa sehari-hari, beda kalau untuk yang teman-teman yang di Olimpiade gitu, itu insya Allah sangat bermanfaat, tetapi tidak ada salahnya ilmu yang barusan juga sedikit demi sedikit kita tambahkan. Bahkan mungkin mohon maaf ya Neng ya, kadang-kadang anak di kelas juga itu tidak kuat ya tentang fakta dasar penjumlahan dan perkalian, sehingga bahkan mungkin tidak begitu mendengar juga apa sih fakta dasar penjumlahan dan perkalian. Padahal itu nanti berkaitan dengan pengurangan dan pembagian gitu ya, sebagai dasar ke situ. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Halo? Di chat masih ada sih Bu yang iya, ini Bu Agis Mulyani ya yang sudah mengacungkan tangan. Ada Bu Agis? Atau mungkin host bisa mempersilahkan di unmute. Sedikit mungkin Tera. Oke, siap. Waalaikumsalam. Mangga. Sedikit, saya Ika Kartika dari Mandua. Ya, silakan. Ini mengenai teori bilangan ini memang kalau di SMA atau aliyah ya, jadi dasarnya itu sudah tidak dibahas lagi gitu kan ya. Dan memang kalau lihat dari soal-soal WSN ataupun KSM itu untuk soal-soalnya itu sebenarnya berkaitannya ke yang tadi misalkan ke keterbagian ataupun ke istilahnya KPB, KPK gitu kan ya. Nah itu ya yang jadi masalah dalam pembelajaran di KSM atau soal di KSM itu justru kita mengaitkan antara KPK atau EPB, nah yang ada dalam soal-soal KSM. Nah itu yang jadi masalah ya. Nah kalau saya lihat dari soal-soal KSM lebih banyaknya ke EPB atau KPK ya. Dan di soal KSM banyaknya itu memang dikaitkan dengan Al-Qur'an. Misalkan saya pernah baca itu, misalkan diketahui EPB dari 2019 dengan X misalkan adalah jumlah ayat misalkan seperti itu. Nah, itu mungkin tapi untuk sampai ke sana memang kita perlu tahu dulu konsep dasarnya. Nah, ini memang sangat terima kasih kepada pemateri yang mungkin menyampaikan materi dasar ya. Tadi mungkin tidak sampai ke KPK tapi mungkin dianggap itu gampang KPK, tapi mungkin ke siswanya itu memang harus diberikan kembali gitu kan ya. Nah, mungkin dalam kesempatan ini bagi kami mungkin guru lebih pengennya lebih ini lagi dalam soal-soal KSM gitu ya, atau misalnya KSN dalam teori bilangan. Dan kadang-kadang gini
ini teori bilangan atau peluang ya, kadang-kadang seperti itu juga gitu kan ya, ketika mencerna ini soalnya soal apa gitu ya. Nah, tapi di sini mengenai modulo memang banyak, kalau kita mau tahu oh ini masuk ke modulo, tapi kalau ke siswa ya kadang-kadang ini apa gitu kan ya. Nah itu jadi memang ini tidak diberikan di SMA secara langsung. Kalau misalkan ininya mungkin ini hanya kalau dibilang materinya materi SD gitu kan ya, gitu untuk KPK, untuk konsep bilangan itu sebenarnya SD. Tapi memang kita perlu latihan mungkin dalam teori bilangan, misalkan nah bagaimana mensiasati untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan teori bilangan. Ibarat misalkan saya pernah lihat KPK dari EPB dari 2019 dan X adalah jumlah ayat-ayat misalkan seperti itu. Nah, kita kadang-kadang terbentur dengan jumlah ayat ini berapa ya gitu. Padahal kalau kita lihat memang kalau kita tahu mah ini hanya siasati, saya bisa disiasati gitu, tapi memang harus hafal sedikit lah, tidak harus hafal semua padahal seperti itu. Jadi dalam hal ini kita memang butuh itu ketika pembahasan soal mengenai teori bilangan yang ada dalam KSM atau KSN ya. Tapi kalau secara langsung di materi SMA mungkin hanya pembuktian induksi mungkin yang ada secara langsung atau barisan dan deret. Mungkin itu saja kalau misalkan boleh mah kita kupas pembahasan soal KSM atau KSN yang berkaitan dengan teori bilangan gitu. Kalau bisa itu hanya saran saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika masukannya. Ya, ya seperti itu mungkin ya Neng Fuji ya. Apa namanya? Apa yang kita bahas di dalam kelas itu memang jadi hanya sempilan gitu, sempalan ya, dikit-dikit gitu ya. Malah sekarang untuk yang berkaitan dengan ilmu bilangan ini, teorema bilangan ini mungkin sekarang hampir tidak ini, jadi lebih ke aritmetika yang ya seperti itulah gitu ya. Jadi tapi tidak apa-apa kita belajar sudah seperti ini, tetapi kalau nanti misalnya ada permohonan lagi, tentu kita lebih mungkin memfokuskannya kepada soal-soal KSN seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ika. Tapi tadi juga bagus, di situ ada koneksi ya, ada koneksi antara matematika dengan keagamaan gitu. Sehingga anak-anak itu diarahkan bukan hanya ke matematikanya saja, tetapi juga ke keagamaannya. Karena memang KSN seperti itu ya, di settingnya seperti itu. Dan itu sudah dibuka oleh Neng Puji tadi, sebetulnya di awal sudah ada surat. Ya, sudah ada ayat dan surat yang berkaitan dengan teori bilangan ini. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada yang penasaran? Menambahkan sedikit mungkin ya Bu sambil menunggu. Boleh, silahkan. Baik, Ibu mungkin saya belum tahu juga ya kalau di Aliyah itu ada nggak ada Olimpiade Informatika nggak? Jadi karena kalau teori bilangan ini itu sangat banyak gitu ya soal-soal olimpiadenya itu di Olimpiade Informatika atau komputer, Olimpiade komputer. Jadi sebetulnya teori bilangan itu kayak basis anak untuk mau jadi anak teknik informatika, nah seperti itu, Ibu ya. Ada Bu ya, betul. Ya, ada ya. Di KSN. Ya, KSN Kak, betul ya. Ada ya. Jadi soal-soalnya pasti banyak menemui tentang tadi yang modulo, kemudian dan lain-lain. Baik Ibu, mungkin Bu Hera. Ya, ini khawatir ada yang masih penasaran? Ibu kalau Bapak? Di chat ada Bu, di chat ada Bu. Aha, bentar ya, saya lihat dulu di chatnya. Ini pertanyaan tadi dari Bu Lia sudah. Bentar. Oh ini permintaan ya dari Ibu Dewi Novita. Mohon untuk pertemuan ke depan ada pendalaman tentang materi bangun ruang. Bangun ruang geometri kayaknya episode 3 ya. Ya, betul. Episode 3 kemarin kita membahas geometri. Betul, Bu. Ya. Sudah bahas. Nah, ke atasnya mah nggak ada ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Mau langsung juga boleh. Silahkan, kita masih punya waktu loh. Kita selesai di 14.45. Masih ada 8 menit lagi. Silahkan Ibu dan Bapak.
Gimana ini, Bu Ati, Bu Erna? Ya, nanti insya Allah kita masih ada waktu. Ibu Bapak peserta hari ini seluruhnya ada 173. Ada lagi Bu yang di chat Bu dari Bu Lia Mariana. Sebentar. Nah, ini ada dari Ibu Lia untuk kelas 12 bangun ruang hanya kedudukan jarak. Oh ya, ini memberitahu bahwa materi untuk geometri ruang itu hanya jarak antara titik dengan titik, titik dengan garis, dan titik dengan bidang. Ya, terima kasih Bu Lia untuk penjelasannya. Baik, kalau untuk materi hari ini, insya Allah nanti di-share ya. Ibu Puja sudah memberikannya insya Allah kepada panitia, kepada kami sudah juga. Di-share di MGMP ya. Betul. Iya, alhamdulillah. Dan insya Allah nanti kita akan sama-sama mungkin secara mandiri mempelajari lebih dahulu apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Pujia. Kemudian nanti biasanya Bu, kita nanti juga diskusi di grup ya, di grup MGMP Matematika untuk Provinsi Jawa Barat. Itu biasanya kita akan saling membantu untuk mencerahkan kembali gitu ya. Kira-kira mana yang menjadi yang menjadi masalah, biasanya insya Allah kita bahas di grup MGMP. Karena itu Ibu Pujia mohon mohon maklum ya. Mohon maklumnya bukan apa-apa. Mungkin kita jarang menggunakan pemintaannya doang. Tapi materi ini insya Allah sangat bermanfaat karena mengingatkan kita minimal kita bukan hanya merefresh, kita kembali ke kenangan masa kuliah dulu ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah memaparkan. Insya Allah nanti Ibu Puja kembali lagi bersama kami memberikan materi. Iya betul Bu. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bu. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih untuk paparan materinya. Insya Allah menjadi amal baik Ibu. Kita akan bahas supaya lebih mengerti dan mohon bantuan nanti kalau kami menghubungi Ibu ya. Kalau nanti yang japri, insya Allah ya Bu ya di ini ya. Insya Allah, ya. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan ilmunya berkah untuk kita semua, manfaat dan maslahat. Demikian Ibu dan Bapak, pertemuan kita pada sore hari ini yang telah membahas teori bilangan yang telah disampaikan oleh Ibu dosen kita yang cantik ini, Ibu Pujia Siti Balkis. Di sini ada materi yang cukup padat, gitu ya. Alhamdulillah, dan kita akan mempelajarinya. Nanti boleh secara mandiri. Jika ada hal-hal yang memang kurang paham, mungkin biasanya kita bahas di grup. Dan kalau masih belum paham juga, kita akan minta bantuan lagi Ibu Pujia, baik secara mandiri maupun japri ya Bu ya. Nah, terima kasih Ibu Bapak yang telah gabung di acara ini. Mohon maaf untuk segala hal yang tidak pas pada hari ini, baik gangguan teknis ataupun ada kata-kata yang tidak tepat. Sekali lagi mohon maaf, yang benarnya adalah dari Allah, yang salahnya adalah kita sebagai manusia biasa. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada host Ibu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hera yang sudah menjadi moderator di kegiatan pendalaman materi. Alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan paparan dan ilmu yang luar biasa, juga diskusi mengenai materi tersebut ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk ke agenda yang terakhir dari kegiatan kita. Di kolom partisipan tadi kita mencapai angka 180 tadi sempat gitu ya. Alhamdulillah itu adalah pencapaian yang luar biasa dari kegiatan kita di sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada siang hari ini berkah, manfaat, maslahat gitu ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita tutup saja pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.